Nah, fiction sebenarnya gue nggak terlalu, awalnya gue nggak baca fiction because menurut gue it kinda wasting time. Karena gue lebih suka kayak something real, kayak autobiografi kan that's real kan kayak gitu. Kalau di sosial media lu, Ya. lu kan juga banyak sering posting mengenai sosok Elon Musk. Elon Musk. Lu mengidolakan dia atau gimana? Gua mengidolakan dia, yes, karena dia orang yang make things happen, make things happen. Jadi orang banyak yang apa namanya, yang tadinya tuh ngejelek-jelekin dia, like kayak ya lu nggak, it's not possible, it's not possible, you're not gonna be able to do it gitu, and then suddenly boom, happen. Dan dia membuktikan Dan itu. dia membuktikan gitu loh, dan dia lumayan witty sih. Banget. Nah, lumayan witty, terus like Controversial though. controversial, yes, definite, dan mudah-mudahan nggak ada apa namanya, he is what he is right now kan. Mudah-mudahan nggak cuman kayak jadinya kayak Theranos gitu. Iya. Itu Theranos tuh si Elizabeth Holmes sih bener-bener gila sih. Iya. Tapi Deceptive memang levelnya. Elon Musk tuh polarizing sih figurnya ya menurut gue ya. Ada yang wah suka banget. In what way though? Polarizing in what way? Karena dia kontroversial dan kayak pemikirannya yang lu pernah nonton nggak yang dia duduk bareng sama Jack Ma Alibaba? Iya kan? Itu lucu banget yang bagaimana dia, ya kita tahu lah pemikirannya dia, artificial intelligence, bagaimana itu dan robot segala macam akan ujung-ujungnya bisa nanti mengancam ke kita sebagai manusia ya kan. Sedangkan Jack Ma pemikiran memang jauh lebih simpel. Jack Ma ya kan, dia bilang lu don't worry about artificial intelligence menggantikan manusia di pekerjaan-pekerjaan ini itu nggak mungkin lah, karena gimana pun apa namanya, manusia itu punya human touch-nya yang nggak mungkin tergantikan dengan robot segala macam. Dan pada saat itu gue lucu banget tuh. Jadi benar-benar dua pemikiran yang berbeda dan masing-masing ada benernya. Cuman kalau si Elon Musk di satu ekstrim yang berbeda, si Jack Ma cenderung lebih menanggapi itu dengan lebih santai gitu. Dan kalau Elon Musk lebih kayak apa ya, jawabannya lebih kayak logical kali ya. Iya, dan dia forward thinking banget. Dan tapi but I love Jack Ma, that's why. Jadi setiap kali ada apa namanya, ada post yang jelek-jelekin Jack Ma like that, like akan sih. Gue tahu dia bakalan ngomongnya itu mungkin kayak lebih kayak puitis dan segala macam. Iya. But he made the mark as he did. Like you know, it's hard kalau misalnya di backgroundnya dia untuk to be who he is today, it's definitely kayak benar-benar susah banget. Gila sih. Jack Ma juga salah satu figur yang menarik banget untuk dikulik tuh ya. Oh iya, definite. Awalnya dia jadi guru, belajar bahasa Inggrisnya serampangan, jadi tour guide, kayak gitu. Cuman jadi like one of the richest men in China sih. Amazing man. Gimana dia cerita dia ngelamar kerjaan di KFC aja di turn down, ditolak. And the only one yang ditolak. Tapi ya itu kegagalan dia itulah yang membuat dia sampai ada di hari ini kan. Exactly. Makanya kayak lu nggak bisa ngebandingin antara Elon Musk sama Jack Ma. They came from a different background. Education mereka beda gitu. Beda banget. Jadi lu juga kadang bahas soal saham, pasar modal ya kan. Nah, di Indonesia kan ada yang terkenal lah. Ya lu pasti tahu Lo Keng Hong. Ya kan? Dengan pendapatnya dia bilang harta karun terbesar itu bukan di bawah laut, tapi ada di pasar modal. Lu sependapat nggak sama itu, Re? Itu pemikiran subjektif ya kalau menurut gue ya. Dia bilang harta karun ya oke, boleh dia ngeliat harta karun di mana gitu. Cuman harta karun juga you have to know where to find gitu loh. Jadi ya bisa juga sih gue sependapat sama dia, tapi menurut gue mengetahui pasar modal itu is a must for everyone. Ini juga balik lagi kayak tadi kita omongan literasi keuangan kan. Kita mesti tahu cara kerjanya pasar modal seperti apa, kenapa market bisa turun 5% on the day after PSBB gitu kan. Kita mesti tahu kenapa market bergerak, alasannya kenapa gitu. Kadang-kadang of course, kadang-kadang market nggak bergerak
irrational gitu. Kadang-kadang ya naik gila, kadang-kadang turun kayak gitu. Cuman yang kita mesti mengerti adalah kenapa perusahaan yang satu lebih valuable ketimbang perusahaan yang lain. Kenapa BCA lebih valuable daripada saingannya BCA kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa tahu secara fundamental, balik lagi ke literasi keuangan, ya kita, kalau gue sih selalu nyaranin nggak usah trading lah. It's a difficult sport already. Jadi invest aja. Udah invest aja. Invest ya, lu punya duit berapa, lu masukin ke ke saham yang menurut lu fundamentalnya bagus. Nah, dan itu juga sebenarnya ngebiasain kita untuk punya pemikiran sendiri ya. Jadi nggak dengar kiri dengar kanan. Oh dari sini nih, dari si brokernya si ini nih bilang nih bakalan naik segala macam gitu. Jadi mendingan lu fundamentalis ya? Itu karena gue nggak ada waktu sih. Gue cuma ngeliat oke, ini kayaknya bagus, terus gue run the numbers sedikit, habis itu ya udah invest, habis itu tinggal. Kalau gue sebenarnya lebih suka gue masukin duit udah tinggal gitu. Dan lu invest di perusahaan yang memang punya fundamental yang bagus ya? Yes, pasti. Kalau lu harus trading, ya buy low sell high atau buy high sell higher? Definitely buy low sell high lah ya. Definitely buy low sell high. Cuman that's the tricky part. How do you know it's the low? How do you know it's the high gitu. Jadi ya udahlah ya, keep aja lah. Ya udah keep invest aja, di company yang beneran bagus lah ya. Harapin aja ya udah dividen. Kayak gitu. Kasih saran dong buat Pineapple People, saham apa sih yang bagus, Ray? Aduh, kalau menurut lu aja. Ntar gue kejerat pasalnya Joska gimana, bro? Jangan, ini kan bukan merekomendasikan. Bukan merekomendasikan tapi ya. sharing. Kalau menurut lu. sebagai ini aja, personal aja. Personally gue suka sesuatu yang banking, definitely lu mesti bisa cari sih dari sisi banking. Banking secara BRI, BNI gitu. Ya saham-saham boring lah. Intinya saham-saham boring gitu. Cuman caranya menang ya lu mesti tahu aja mereka di low-nya berapa gitu loh. Gitu. Dan kalau mereka low ya nabung aja di situ daripada beli sepeda mahal-mahal. Ngapain ya? Ngapain? Gue juga beli sepeda second. Bisa aja lu. Iya benar gue. Tapi Brompton kan? Enggak lah, gila. Ray, pelajaran tentang duit apa, Ray, yang lu mau ajarin ke anak-anak lu, Ray? Lu kan di industri keuangan ya kan? Pelajaran mengenai uang apa yang lu pengen ajarin ke mereka? Well, first thing first, money makes money. Itu yang pertama, money makes money. Jadi sebenarnya uang itu hanya sebagai tools, bukan sebagai tujuan, target. Yes, bukan target akhir. Tapi duit itu sebenarnya cuma buat tools gitu. Kalau misalnya kita punya duit, ya kita hidupnya easier lah. So, money makes you happier. I'm just saying. Kalau mau diedit boleh loh. It does. Uncut. Iya. Terus yang kedua, it does buy you a lot of convenience lah. Of course. Yeah, kan? It does buy you good furniture like Pineapple Furniture, right? Yeah, sure. Itu yang kedua itu definitely yang gue ajarin sama anak gue itu this is something yang gue missing di high school time gitu loh. Karena waktu high school time bokap gue dia bilang oke, belajar yang rajin, nanti kamu kerja, nanti kamu digaji kayak gitu. Cuman nggak pernah gue diajarin kayak what's gimana sih caranya duit itu
sebenarnya low earn gitu loh. Nah jadi gue udah bilang sama istri gue, kalau misalkan nih anak-anak kita kayaknya kalau misal pas lagi SMP SMA pas lagi puasa pengen gue suruh jualan, Jack. Jualan cendol kayak gitu. So, jadi mereka tahu apa namanya, duit tuh nggak datang cuman lo minta terus dikasih gitu loh. You have to earn it. You have to earn it. Nah dan you have to earn it smart kan. Iya. Nah jadi dan itu juga bagus sih, membiasakan mereka membangun bisnis sense-nya juga kan. Yes. Dan lu dari segi attitude gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya menurut gua kita yang kurang itu adalah opportunity untuk kerja dari masa dini. Iya, benar. Benar nggak sih? Benar banget. Itu gue sempat bahas juga di beberapa episode yang lalu. Dimana kalau di luar negeri itu lu dengan mudah banyak opportunity untuk part time. Yes. Ya kan, lu dari SMA, lu kuliah, lu bisa dengan mudah dapat opportunity. Di sini susah ya. Susah. Dan nggak di encourage juga sama parentsnya. Iya. Lu di Melbourne sempat kerja? Kerja. Apa lu di Melbourne? Kerja di Esteller 77 gue. Oh, serius lu? Ada Esteller 77 di Melbourne. Tahu. Ya kan? Lu kerja di situ? Di situ ngapain? Waiter. Nyuci piring gitu. Kalau lebih nganter-nganter. Nganterin makanan. Nah, terus gue abis itu nggak lama di situ gue pindah ke Asian Grocery. Jadi gue nyusun nyusun mie goreng ya? nyusun biskuit segala macam di rak-raknya. Terus habis itu gue sampai closing, gue buangin sampahnya. Dan dari situ gue belajar, lu kalau mau nyari barang yang expiry date-nya paling lama, lu rogoh yang paling dalam. Iya. Karena exactly. First in first out kan. Bener, lu nggak boleh udah ada di sini last in terus first out, stok baru lu susun lagi di depan, nggak boleh, dimarahin gue. Bener. Lu harus keluarin dulu semua. Yang paling expiry date-nya paling belakangan, masukin di belakang. Bener. Jadi gue sekarang kalau gue nyari susu gitu paling belakang. Pasti. Karena kan gue tahu. Pasti. Makanya itu kan sesuatu yang lu nggak belajar gitu. Tanpa lu kerja untuk orang, lu tuh nggak tahu tuh rasanya kayak dimaki-maki lah, gila. Gue kerjaan pertama gue di Sydney itu gue kerja di Hungry Jack's kan. Hungry Jack's. Burger King. Oke. Gila, gue bikin burger, Jack. Oh, lu di kitchen ya? Di kitchen ya. Shift gue tuh kayak jam lu kalau kitchen tuh berarti kasta lu masih rendah. Kalau masuk kasir lu kasta lu udah tinggi ya kan gitu kan dulu kan. Bener. Lu Hungry Jack dulu. Hungry Jack. Gila. Gak apa namanya? Jadi gue dapet shift tuh kayak yang jam-jam yang aneh gitu, tau gak lu? Jam-jam kayak jam mulai gue jam 11 selesai jam 6 pagi. Tapi pay-nya double gak sih kalau kayak gitu? Waktu itu kayaknya enggak. Weekend biasanya kalau yang dapat. Iya, weekend sama minggu. Yang pasti tuh minggu. Yang pasti itu minggu. Tapi gue pasti miss yang minggu. Iya. Jadi gue dapetnya yang kayak jam-jam graveyard. Ajaib ya. Ajaib gitu. Terus gue ngeliat kayak orang lagi weekend kayak Jumat malam gitu. Ya udah. Ada suatu waktu gue disuruh ngebersihin toilet full of people's puke. Oh, I know, jam-jam pulang clubbing ya biasanya. Yep. Jam 3, jam 4 pagi itu orang-orang baru jam pulang clubbing kan biasanya tuh. Oke, kita sebelum pulang makan dulu di Hungry Jack's. Udah beler-beler kayak gitu kan. Wah gila, gue pas ngeliat, anjir. Gas, astaga. Terus gue bilang sama manajer gue ya, namanya kan baru belajar baru belajar kerja kan. Jadi kayak gue ngerasa, gue di sini tuh nggak. I'm not doing this gitu loh. Gue kesini tuh gue bayar gitu loh. Gue bayar mahal buat sekolah dan segala macem gitu kan. Masih ada pride-nya kayak gitu kan. Coba pas lagi dihadepin dengan persoalan yang persoalan real gitu. Yang mana ya ini emang tugas lu harus beresin itu. That's exactly what she said. Well, you get paid to do that. Pas like, ya udah gue ngerogoh tuh sampai ininya turun. Aduh. Gitu. Silahkan dibayangkan seperti apa ya. Gue bakalan bisa muntah juga kali. Iya, exactly man, exactly. Cuman that's the reality of work kan. Reality. Dulu gue juga waktu di Asian Grocery itu kan, gue selalu kerja sampai malam sampai closing. Nah itu terakhir itu gue harus buang-buangin sampah. Jadi kardus-kardus segala macam, terus ya kardus-kardus ada buah-buah segala macam gitu. Jadi ada kadang agak becek-becek gitu kardus. Sebenarnya enak. Jadi kita tinggal bawa tong sampahnya keluar. Di belakang itu mereka ada mesin yang untuk ngancurin si kardus-kardusnya itu, lo tau lah. Jadi udah tong sampahnya kita masukin gitu, mesinnya dihidupin, dia naik, terus dia ngebuang sendiri gitu. Suatu hari
mesinnya itu rusak. Oke. Dan gue harus buang kardusnya dong, Yep. ya kan? Yep, Dan itu naik ke atas gitu, Rey. Pada saat mesinnya rusak, kan gue nggak mungkin gue tinggal terus gue bilang ke bos gue, bos mesinnya rusak. Ya bos gue mana mau tahu Iya, ya, iya, lu iya. mau rusak mau apa tuh, kardus lu harus buang. Buang ya. Iya kan? Iya. Gue angkut ke atas, gue angkut, tumpah-tumpah segala macem, badan gue bawa sampah. Tapi yang penting tuh kardus beres. Beres, Ya iya, kan, habis itu iya. gue pulang Iya, dengan bawa iya. sampah. Bawa Tapi ya sampah. itulah. Iya. Ya kan, yang penting gue get the job done kan. Exactly. So, yeah, I said to my wife, gue bilang ini definitely nih anak-anak kan udah mulai mesti mulai kerja on the side dari semenjak dia SMA kayak dia mau kerja Penting apa. sih, Ray. Itu menurut gue penting banget karena nggak cuman tinggal di luar dan pisah dari orang tua yang nge-build karakter gue sampai sekarang gitu, tapi juga experience gue hampir dideportasi, terus kerja sama orang, kerja graveyard shift. Yang kayak gitu tuh kayak kumpulan kecil-kecil tapi jadi ngebikin gue ya, membangun karakter juga. Exactly. Lu jadi bertanggung jawab. Bener, gitu. Lu lebih menghargai value of money. Exactly. Jadi definitely itu yang bakalan gue terapkan ke anak gue. Yeah, dan hopefully juga di Indonesia kedepannya bakalan lebih banyak opportunity itu untuk orang-orang bisa kerja part time juga ya. Kalau menurut gue mungkin walaupun opportunity itu nggak ada karena kan itu kan istilahnya eksternal ya. Mungkin dari sisi orang tuanya sih yang bisa punya pemikiran ini tuh penting. Setuju. Gitu. Jadi lebih dari sisi parentingnya mungkin ya. Iya. Gitu. Oke. Ray, kalau lu bisa kembali ke masa lalu nih, Sedap. ke seorang Ray yang berumur 13 tahun, lu mau nasehatin dia apa? Pay attention to your math teacher. Lu masih inget Pak Dirman Pak kan? Dirman dong. Ya, nangis di kelas. Emang iya? Lu nggak inget ya? Lu kelas anak-anak pinter sih. Yang kelas 3, kelas 2-nya kan gua sama lu. Tuh gue inget banget men, zaman itu umur 13 kan berarti SMP kan? kelas 1. SMP kelas 1 kan. Lu ya SMP sih gue ingetnya tuh Pak Dirman ngajarin kita matematik. Iya. Kita main capsa di belakang, Bos. Iya benar. Itu kelas 2 kita, kelas 2. Itu kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2. Yang gue bikin buku-buku karikatur guru. Lu kena masalah kan? Wah, diskor. Tapi itu udah lah. Keren abis lu kena skors tapi. Hah? Street cred ya? Street cred, man. Cuman ngomong-ngomong gitu, funny thing kayak lu kenal Bu Lis gak sih? Bu Lis? Guru BP? Enggak. Enggak kenal ya? Oh berarti dia guru BP SMA sih ingat Mungkin. Jadi pas lagi Bu Lis tuh nggak tahu. Jadi kayak berapa tahun yang lalu gitu, masih sampai sekarang. Jadi kayak nyokap gua, bokap gua udah pensiun kan. Jadi mereka mulai kayak ngumpulin teman-temannya yang dari Palembang gitu kan. Oke. Nah ternyata Bu Lis tuh orang Palembang gitu. Nah nyokap gua bilang, oh ibu tadinya kerja di mana? Oh saya Al-Azhar BSD. Oh gitu. Kenal dong sama anak saya. Anak ibu namanya siapa? Ya, bilang, nyokap gue tahu dong, yang namanya baik kan adik gue nih, yang pintar kan adik gue nih. Jadi yang pertama namanya disebut adik gue dulu. Oh kalau Rian Damara Pradana kenal Bu? Gak pernah denger Bu namanya siapa? Gak pernah ke ruang BP berarti. Iya. Lu tahu kan? Kalau misalnya Reynaldi Bu, oh iya Reynaldi tahu tuh saya. Langganan saya tuh, sering datang tuh. Dia bilang Reynaldi iya saya dia pernah ke kantor beberapa kali kan, being nice gitu. Oh kenapa Bu waktu itu nggak tahu ya. Jadi ternyata udah ceritanya udah stop di situ kan. Terus nyokap gue kayak ngundang dia ke rumah. Oh ya nih kenalin nih, Ray kamu masih inget sama Bu Lis? Ya Bu, apa kabar Bu? Oh iya. Terus datanglah dia ngenalin kakak gue yang cewek. Ini kenalin kakaknya Ray yang cewek. Oh iya. Kakak Ray punya kakak lagi nggak yang cewek? Dibilang gitu. Nggak ada Bu. Oh kok waktu itu yang datang ke tempat saya beda ya kakaknya ya. Kok bisa? Nah ternyata pas nyokap gue cerita kayak gitu, dia nanya, Ray kamu pernah dipanggil Bu Lis ke ruang BP? Pernah mah. Ngambil apaan? Apa ya waktu itu ya lupa. Kok dia nggak ngenalin kakak kamu? Iya kakak kamu.
Terus gue inget lagi apa waktu itu gue dipanggil. Nah ternyata gue baru keinget. Jadi waktu itu pas SMA kelas 3 kayaknya kalau nggak salah, gue tuh pacaran sama, nggak pacaran, kayak deket lah sama cewek, tapi 5 tahun di atas, bos. Oh gitu? Iya. Oke. Kan gue sukanya yang tua-tua, bos. Iya, oke. Ntar diedit ya. Terus Ini fotonya ada di sini. Oh, nah, kita deket sama yang 5 tahun lebih tua. Terus gue, iya, I know. Jadi pas gue masih pakai baju putih abu-abu, gue jemput dia dari kantor, bos. Oh wow. Iya, I know. Respect. Oke. Street Dan lu minta dia ngaku sebagai kakak lu Yes. untuk ketemu guru BP. Yes. Respect. Jadi gue waktu itu ada barang yang ke razia. Kalau nggak salah tuh CD Limp Bizkit CD atau bokep apa. lah. CD bokep lah. Nggak usah Limp Bizkit. Bokep. Terus? Jangan gitu lah. Ini kan apa namanya general kan. Oh iya. PG-13. Jadi gue apa namanya ke razia CD sama HP kalau nggak salah waktu itu. Nah katanya Bu Lis, kamu kalau misalnya ini mau diambil balik, kamu mesti manggil orang tua kamu ke sekolah. Yeah. Terus tapi kalau misalnya mereka lagi nggak berhalangan, diwakilkan oleh kakak kamu. Gue bilang, kakak ya, dia bilang ya. Oke. Terus kakak lu waktu itu SMA juga atau udah kuliah atau gimana? Kakak lu yang sebenarnya? Iya, seumuran. Seumuran, jadi udah kerja juga kan. Oh, oke. Gitu. Jadi ya udah gue bilang sama Bu Lis, gue bilang, orang tua saya lagi haji, Bu. Jadi enggak. Tapi ini lagi musim haji beneran nggak? Gue nggak tahu, gue bilang lagi haji apa lagi umroh gitu. Pokoknya yang lumayan religius kan. Okay. Jadi gue punya alasan buat ngajak ya saya nanti bawa kakak saya aja ya Bu ya ke ini kesini, ngambil ya udah. Ya gue ini dong, gue kong kali kong dong sama cewek gue kan. Akhirnya dia lah yang menemui bilang Bu Lis, ini tolong ya Mbak, apa namanya, jangan Rinaldi jangan suruh bawa lagi yang ini ke sekolah gitu. Jangan diulangin lagi gitu kan. Nah of course at that time nyokap gue kan nggak tahu. Ya. Dan baru tahu setelah itu ya. Dan baru tahu 15 tahun kemudian, bro. Terus reaksi nyokap gimana? Reaksi nyokap, ya udah. Terus akhirnya gue ceritanya, ternyata tuh kayak gini, makanya Bu Lis nggak kenalin kakak gue yang ini, makanya dia nanya kakak gue yang lain ada nggak yang cewek lagi. Tapi hebat ya memorinya ya, bisa ngenalin masih bisa muka gitu. Iya, keren. Jago. Nice. Akhirnya gue ceritain nama nyokap gue cuma bilang astagfirullahaladzim. Moral of the story, nggak usah ngibul-ngibul lah sama mak lu. Iyalah. Ujungnya ketahuan juga. Bener. Pandai-pandainya tupai melompat. Iya, jatuh juga. Iya, 15 tahun, Jack. Oke, Ray. Pertanyaan terakhir mungkin. Yes. Pesan-pesan untuk anak lu nanti saat mereka berumur 13 tahun. Oke. Pesan dari gua, jangan jadi kayak bapak lu waktu SMA. Pesan lu apa? Ini 13 tahun nih kan umur krusial nih, SMP mulai agak-agak mulai ABG gitu. Pesan gue sih sebenarnya satu. Lu bandel boleh, jangan bego tapi. Bandel boleh, jangan bego. Jangan bego. Kalau misal lu bandel, bego dan males lagi, wah gila, pusing gue. Iya. Itu sih pesan gue sih biasanya. Bandel boleh lah ya. Bandel boleh lah. Bandel dikit kayaknya perlu deh. Perlu. Jadi ada pernah lah ngerasain apa namanya, ada experience to tell gitu. It makes good stories juga. Exactly, it is make good stories. Kayak gini cerita gini kan. Dan jangan ngibul-ngibul lah sama orang tua. Iya, benar lah. Ketahuan juga nanti. Iya, apalagi mengatasnamakan agama. Astagfirullah. Ngibulnya umroh. Astagfirullah. Iya kan. Lu kayak nggak pernah ngibul juga lu, Sur. Itu story for another day. Ray, thank you banget, bro. Thank you. Ray ini salah satu teman gue yang paling lama juga, 20 tahun lebih gue kenal sama Ray. Dan it's good to see that he's doing well. Yes. Ya kan, salah satu reason gue untuk bikin podcast ini juga reconnect with my old friends. Of course. Dan always good to know that they're doing well. Thank you. Gitu, Ray. Good to know that you're doing well as well. Amin. Oke, Pineapple People, thank you so much udah tuning in. Semoga percakapan kita sama Ray bisa ada faedahnya. Ada lah ya. Ada lah ya. Di depan tadi ada faedah. Di belakang juga faedahnya ada, tapi beda faedah. Beda. Professional sama personal kan beda. Benar. Gitu. So, thank you so much for tuning in. You could have been anywhere in the world, but you're here with us.
We appreciate that. Thank you so much once again. See you on the next one. Ciao. Take it easy.